Halo teman-teman foodpreneur semua, kembali lagi bersama belajar bisnis kuliner bareng Foodies. Hari ini kita akan belajar mengenai 10 peran digitalisasi dalam bisnis kuliner. Mungkin teman-teman selama ini berpikir bahwa yang namanya bisnis kuliner itu jauh dari yang namanya teknologi, apalagi digitalisasi. Kalau kita bicara kuliner, mungkin yang terbayang adalah wajan, panci, kompor. Padahal sebetulnya namanya teknologi di bisnis kuliner itu sudah berkembang sedemikian pesatnya, sehingga mendorong banyak UKM-UKM kuliner memiliki performa yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Salah satunya adalah teknologi CRM misalnya, yang menjanjikan akuisisi pelanggan dengan biaya lebih murah 5 kali lipat. Seperti apa sih detailnya peran digitalisasi dalam bisnis kuliner ini? Kita akan breakdown dalam 10 poin berikut ini. Yang pertama adalah mengenai peningkatan profitabilitas. Bicara mengenai profitabilitas bisnis pasti melibatkan yang namanya produktivitas mesin produksi, produktivitas SDM, pertumbuhan jumlah konsumen, pertumbuhan modal untuk ekspansi, dan juga efisiensi manajemen. Nah, teknologi bisa hadir di dalam bisnis kuliner untuk memberikan transparansi informasi, misalnya di dalam hal keuangan, yang diupdate secara real time dan semua pihak bisa memantau, ya, memonitor secara live, secara berkelanjutan, sehingga manakala dibutuhkan pengambilan keputusan yang cepat, itu bisa lebih efisien dan kemudian keputusan yang diambil bisa lebih akurat. Penerapan teknologi sendiri dalam bisnis kuliner bisa menjadi aset tersendiri karena di dalam bisnis kuliner misalnya tadi sudah saya sebutkan mengenai aplikasi CRM, ini bisa menjanjikan terjadinya repeat buying yang lebih efektif sehingga dalam jangka panjang ini bisa meningkatkan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua adalah mengenai maintaining growth. Setiap bisnis menginginkan bisnisnya untuk bertumbuh alias growing. Nah, yang namanya growing itu ada dua konteksnya ya. Yang pertama adalah vertical growing, yang kedua adalah horizontal growing. Yang pertama adalah vertical growing itu adalah kondisi di mana perusahaan itu mampu mengeksploitasi peluang-peluang yang dimilikinya oleh saat ini untuk bisa dimanfaatkan atau diberdayakan lagi lebih dari yang sekarang. Kemudian horizontal growing adalah di mana perusahaan itu bisa mengeksplorasi peluang-peluang yang ada di pasar lebih luas lagi dari peluang yang dimilikinya saat ini. Jadi kuncinya tadi ya, vertical growing itu mengeksploitasi peluang yang ada sekarang, horizontal growing itu mengeksplorasi peluang yang ada. Nah, contoh dari vertical growing adalah balik lagi ke aplikasi CRM tadi, di mana perusahaan bisa meningkatkan retensi konsumen, ya, supaya konsumennya tidak lari kemana-mana. Kemudian tidak hanya dipertahankan saja, tapi mereka diajak untuk membeli lebih banyak, lebih sering, dan kemudian merekomendasikan pembelian itu kepada orang lain dengan kedekatan yang kita bangun melalui corporate relationship management. Kemudian yang kedua adalah tadi ya, soal horizontal growing adalah kondisi di mana perusahaan bisa mengeksplorasi peluang-peluang yang ada, yang tersebar lebih luas di pasar. Lewat apa? Salah satunya adalah lewat teknologi market research. Sekarang ini namanya riset pasar, itu kan setiap perusahaan membutuhkan ya, karena mereka pengen tahu apa yang diinginkan oleh pasar saat ini. Berhubung di bisnis kuliner itu yang namanya selera pasar itu berganti dengan sangat-sangat cepat. Nah, sekarang sudah ada teknologi yang memungkinkan untuk melakukan riset pasar itu secara cepat, akurat, dan dengan biaya yang terjangkau. Itu sangat-sangat bermanfaat sekali buat pebisnis kuliner di dalam mengeksplor peluang-peluang baru yang mungkin hadir dari perubahan perilaku pasar yang sangat cepat tadi. Peran digitalisasi yang ketiga adalah bahwa digitalisasi bisa meningkatkan valuasi perusahaan. Ketika kita berhadapan dengan investor, maka valuasi ini adalah menjadi sesuatu yang penting, di mana valuasi ini berbicara tentang nilai, ya, nilai perusahaan itu secara keseluruhan, apakah menguntungkan, dalam jangka panjang dia bisa sustain atau tidak, dia masih bisa bertumbuh terus atau tidak, dan salah satunya bisa terjawab dengan adanya teknologi. Nah,
Kalau bisnis kita sudah terampil menerapkan teknologi di berbagai aspek operasional dan lain-lainnya, maka penilaian terhadap bisnis kita di hadapan mata investor itu jadi lebih positif. Karena tentu investor itu pengen cari perusahaan-perusahaan yang bisa agile, bisa bertahan, bisa adaptasi di waktu yang panjang, dan salah satunya adalah dengan penggunaan teknologi terkini, gitu ya. Makanya di situ penerapan teknologi bisa meningkatkan valuasi perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, menjaga brand tetap relevan. Menjaga brand tetap relevan ini penting karena konsumen tentu tidak ingin atau mungkin lama-lama juga bosan ya berinteraksi dengan brand-brand yang boleh dikatakan jadul ya, atau misalnya nggak update gitu ya. Nah, dengan adanya penerapan teknologi ini, bisnis-bisnis kuliner bisa menjaga bisnis mereka tetap relevan dengan konsumen dengan cara-cara terbaru. Salah satunya misalnya dengan penggunaan aplikasi. Tidak heran kalau sekarang banyak brand-brand kuliner besar di dunia mengembangkan aplikasi mobile untuk konsumen mereka demi menjaga bahwa mereka tetap memiliki posisi yang spesial, istimewa di hati para konsumennya. Peran digitalisasi yang kelima di dalam bisnis kuliner adalah mengungguli kompetisi atau dalam bahasa lain adalah membuat bisnis kita selalu selangkah lebih depan dibandingkan konsumen. Jadi sekarang ini foodpreneurs bahwa persaingan bisnis itu mulai bergeser ke arah data dan informasi. Bisnis apapun itu termasuk bisnis kuliner. Ya, jadi kalau kita sudah bisa menguasai data, maka besar kemungkinannya kita punya lebih banyak informasi untuk diolah, kemudian itu menjadi sumber keunggulan kita dibandingkan para kompetitor. Data itu bisa didapatkan dari mana? Ya salah satunya lewat teknologi gitu ya, di mana orang-orang secara aktif terlibat, kemudian menyampaikan informasi-informasi personal tentang diri mereka. Kemudian kita dari situ bisa membaca, merecord, kemudian melihat sebetulnya perilaku mereka itu seperti apa sekarang gitu ya. Dari mulai pola pembeliannya, dia kemudian biasanya beli di hari apa, dia senangnya ketika promo apa, itu semua bisa diolah menjadi satu informasi yang kemudian kalau kita mampu menarik satu kesimpulan, oh ternyata konsumen saya itu umumnya senang nih dikasih ini gitu ya. Senang dikasih promo di hari Sabtu misalnya, maka kita bisa menjadikan itu sebagai keunggulan kita, jauh mengalahkan para kompetitor kita. Peran yang keenam adalah customer loyalty and lifetime value. Jadi di sini kita tentunya bicara tentang kesetiaan konsumen ya. Coba kalau saya tanya, kira-kira sekarang konsumen Anda ada berapa? Mungkin kalau masih 10, 20, atau paling banyak mungkin 30 ya, kita masih bisa ingat siapa aja konsumen kita. Tapi kalau sudah 100, 200, 1000, 10.000 ya, yang beli produk kita, maka akan sulit bagi kita kalau hanya mengingatnya berdasarkan memori kita saja. Maka di sini teknologi membantu kita untuk mengingat siapa saja konsumen kita, kemudian membaca bagaimana perilaku mereka seperti yang sudah dibahas di poin sebelumnya, sehingga setelah kita mengenali mereka secara personal, kita bisa membuat paket-paket promosi yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Peran digitalisasi yang ketujuh dalam bisnis kuliner adalah meningkatkan loyalitas dan confidence di internal bisnis Anda. Kalau Anda berpikir bahwa teknologi dan digitalisasi hanya berpengaruh pada hubungan Anda dengan market saja, maka pikiran itu harus mulai dihilangkan karena teknologi juga bisa mempengaruhi bagaimana cara Anda berinteraksi dengan internal tim Anda. Kalau selama ini Anda masih pusing dengan masalah-masalah seperti kedisiplinan karyawan atau kemudian penggajian dan lain sebagainya, teknologi saat ini juga sudah hadir untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut yang berkaitan seputar dengan pengelolaan SDM di dalam tim Anda. Dan juga teknologi saat ini sudah merambah kepada yang namanya transparansi bisnis proses. Bisnis proses ini sangat penting untuk dibuat transparan sehingga kita business owner, meskipun punya puluhan cabang di seluruh Indonesia, kita bisa tahu satu persatunya cabang itu memiliki masalah seperti apa.
Dengan adanya transparansi bisnis proses ini, akhirnya semua karyawan di semua outlet yang ada jadi merasa diperhatikan, kemudian disolusikan masalahnya bersama-sama, dan itu akhirnya mampu meningkatkan loyalitas mereka dan juga mengurangi tingkat turnover karyawan yang bisa merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Peran digitalisasi yang ke-8 adalah pertimbangan pengambilan keputusan yang lebih cepat, gitu ya. Jadi kalau selama ini kita harus menunggu lama gitu ya, ini kita mau ekspansi nih ke satu wilayah tertentu yang kita belum tahu profilnya seperti apa. Sekarang sudah ada teknologinya. Kita pengen menjangkau customer lebih luas. Kalau misalnya kita mau menyasar pasar Gen Z misalnya ya, yang di bawah milenial itu, yang sekarang masih anak-anak gitu ya, sampai dengan remaja, itu pola perilakunya seperti apa? Nah, kadang-kadang kan pertanyaan-pertanyaan itu membutuhkan pertimbangan yang di masa lalu itu butuh waktu yang sangat lama. Kita harus cari datanya dan lain sebagainya. Proses itu sekarang disederhanakan oleh teknologi-teknologi yang ada, sehingga di dalam mengambil keputusan bisnis itu bisa lebih cepat, bisa lebih akurat dan terarah, sehingga kapanpun Anda membutuhkan satu pengambilan keputusan yang strategis, teknologi ada di sana untuk membantu Anda. Peran teknologi yang ke-9 adalah menambah efisiensi. Teknologi dan digitalisasi telah memberikan banyak efisiensi bagi bisnis kuliner. Kata kuncinya adalah interconnectivity. Kalau misalnya selama ini kita bermasalah dengan misalnya operasional atau pengadaan bahan, sekarang ini ada teknologi yang memungkinkan kita untuk melihat pergerakan bahan baku dari mulai pengadaan sampai kemudian inventory atau pergudangan, kemudian berapa bahan baku yang sudah dipakai, kapan harus memesan lagi. Yang tadinya proses-proses ini sangat melelahkan dan memungkinkan terjadinya kebocoran-kebocoran biaya di titik-titik yang kita nggak pernah prediksi. Maka dengan adanya teknologi yang tadi membuat semua proses bisnisnya menjadi transparan, kita bisa menekan biaya-biaya yang selama ini kita nggak tahu dari mana sumbernya. Kok bisa ada kebocoran di sini, ada kebocoran di sana, ini sumbernya dari mana? Nah, dengan teknologi, semua pertanyaan itu bisa terjawab. Oh, tidak ada lagi titik-titik yang mungkin bocor dari proses operasional kita selama ini. Sehingga ujungnya adalah bisnis menjadi lebih efisien. Yang ke-10 sekaligus yang terakhir adalah bagaimana teknologi atau digitalisasi itu bisa melonjakkan sales. Kalau teman-teman selama ini berpikir bahwa pemasaran itu adalah aktivitas yang jelimet gitu ya, karena mungkin setiap channel pemasaran itu berdiri masing-masing. Kita misalnya mau pasang iklan di billboard, terus kemudian pasang lagi iklan di televisi, pasang lagi iklan di tiang listrik, ya. Mungkin di mana-mana, tapi itu tidak saling terkait, ya. Akhirnya billboard jalan sendiri, TV jalan sendiri, yang di tiang listrik entah dibaca entah enggak gitu ya. Nah, kalau sekarang ada yang namanya teknologi yang memungkinkan satu rangkaian pemasaran itu disebut sebagai omnichannel marketing. Jadi semua channel-channel yang kita manage untuk pemasaran itu dibuat bagaimana caranya supaya saling terkait. Misalnya dari mulai media sosial nih, atau kita bicara yang konvensional dulu, misalnya dari billboard, ya. Dari billboard kita pasang bagaimana caranya merangsang orang untuk follow Instagram kita misalnya. Dari Instagram berlanjut kunjung ke bio, ada link lagi menuju ke WhatsApp, ya kan? Dari WhatsApp kemudian masuk ke CS kita, atau mungkin masuk ke mana? Ke kanal-kanal pemasaran yang lain, atau misalnya dari bio di media sosial kita bisa di direct ke YouTube misalnya, dan dari YouTube diajak menikmati konten sampai akhirnya di akhir ada ajakan untuk membeli atau ajakan untuk berlangganan dan lain sebagainya. Semua channel ini dengan adanya teknologi bisa dibuat saling terkait, saling memperkuat, dan akhirnya ujungnya meningkatkan tingkat konversi sales Anda lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi dari 10 poin ini ya, kesimpulannya adalah jangan sekali-sekali menutup mata dari perkembangan teknologi yang ada di sekeliling Anda. Ketika Anda dengar ada teknologi apa nih gitu ya, teknologi
closed loop marketplace untuk supply chain. Pelajari ya, atau misalnya buat Anda yang sekarang belum punya TikTok, ya jangan lama-lama, harus segera nyebur ke TikTok, pelajari gimana caranya bisa TikTok itu dipergunakan untuk meningkatkan performa bisnis Anda. Kemudian teknologi apa lagi. Sekarang ada robot ya, robot untuk menjawab chat yang masuk, menggantikan CS, sehingga proses interaksi dengan konsumen atau calon konsumen menjadi lebih cepat, lebih akurat, lebih ter-customize juga. Hebat loh sekarang teknologi itu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, segera pelajari dan pilih teknologi mana yang saat ini bisa meningkatkan performa bisnis Anda dengan segera. Terima kasih teman-teman food planners yang sudah menyaksikan video ini. Kalau konten ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe untuk selalu dapat informasi terbaru dari Foodies dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman selalu dapat pembaruan dan segera melihat konten-konten berikutnya dari video belajar bisnis kuliner bareng Foodies. Foodies Academy, belajar bisnis dan berkarir di industri kuliner. Salam pebisnis kuliner Indonesia. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.